ya mungkin banyak dengar juga dari orang lain, maksudnya kayak untuk anak-anak sekarang tuh kayak bisa dibilang apa ya, katanya mungkin ada yang bilang banyak apa istilahnya star syndrome gitu lah, banyak yang dibilang attitude-nya gak bagus, ya itu sih maksud gue. Ya makanya tadi gue bilang gue main basket ini untuk main basket, untuk senang-senang istilahnya. Terus satu lagi ya untuk belajar. Maksudnya belajar attitude. Lu kan main basket tuh lu bukan cuman apa nunjukin lu skill doang ya. Skill ya oke lah ya. Cuman attitude juga penting menurut gue. Sekelas istilahnya dari gue main bareng sama Denny Sumargo yang dulu katanya attitude-nya gak bagus pun ya dia tetap profesional, tetap profesional, tetap nggak aneh-aneh lah istilahnya. Kalau di luar basket ya mungkin, gue gak tahu deh. Podcast Pemain Cadangan. Kalau bisa jadi pemain cadangan, kenapa harus jadi pemain inti? Bagus yang mana nih? Ini atau ini nih? Bagusan ini kalau kata Kelly sih. Langsung ke sepatu. Dia dari tadi pengen bawa pulang. Gua nanya sepatu ya. Ini yang jawab sendal tuh yang lucu sih. Lucu kan? Tahu gak kenapa Kelly pengen sendal? Kenapa? Karena sekarang udah jarang pakai sepatu. Kan katanya udah gantung sepatu. Tapi dia tidak gantung sendal. Enggak gantung sendal. Sendal dia pakai. Hai cadanganers, balik lagi di podcast Main Cadangan on YouTube. Kali ini bersama Kelly Purwanto. Jujur tadi di awal sih gue masih dibingungkan. Gue lagi ingin menambah koleksi sepatu gue. Ini kebetulan yang gue pegang adalah Rigorer yang AR2. Jadi Kelly tadi di bawah juga sempat nanya, ini sepatunya siapa? Ini sepatunya Austin Reeves. Iya. Gitu loh, ini AR2. Nah tapi yang ini tuh kayaknya kayak lebih gua gitu, lebih jantan dan lebih monokrom. Jantan. Nih yang jantan mah lihat tuh di belakang tuh ada tato di situ jantan. Jadi kalau misalnya cadanganers adalah yang biasa mendengarkan kita di Spotify, kita hanya bisa mendengarkan obrolan kita mendengar lewat telepon bersama Kelly Purwanto, dan akhirnya dengan segala macam usaha, upaya dan doa akhirnya terjadi juga hari ini di podcast Main Cadangan on YouTube. Kita bisa mendatangkan the one and only Kelly Purwanto. Jadi sebenarnya kalau gue mau cerita adalah gini, dulu aja gue ngundang Kelly one on one. Maksudnya bukan gini, orangnya bukan gini, tapi gini cadanganers. Lu tahu Kelly bertahun-tahun, bukan orangnya belagu, bukan apa, orangnya tuh emang apa ya, ada lagi gak bisa. Emang kebetulan gak bisa. Dan sibuk juga gitu. Sama, gue harus ngomong apa. Itu dia. Itu. Kelly tuh orang tuh mikirnya gini. Dia tuh terlalu sibuk dengan semua penuhnya jadwal tentatifnya dia. Jadwal tentatif. Karena Kelly itu gak perlu banyak ngomong, cuma senyum aja. Cewek-cewek tuh dulu. Sekarang gak ya? Sekarang cowok-cowok. Iya, Kel. Bener nih. Satu besar. Pensiun udah bener. Iya. Itu bener ya? Akhirnya lu udah benar-benar secara formal bilang bahwa oke, gue pensiun gitu. Iya bener dong. Emang ada beberapa orang juga masih ada yang DM, Kak, paling nanti comeback nih kata dia gitu kan. Karena banyak kejadian kan yang udah pemain udah pensiun comeback. Ya kalau comeback berarti kan paling nanti umur 43 dong berarti. Iya dong, kan tahun ini 42. Level 40 itu. Iya, tahun ini tuh 42. Jadi kalau mau comeback tahun depan dong berarti kan. Gak mungkin 3 tahun lagi. Iya, makanya udah gak mungkin sih kayaknya. Apa lu janjian waktu kita ke Medan, Mejoni udah pensiun. Malah lu gantian lu pensiun, Mejoni balik lagi. Pas-pasan di tengah. Ya tapi sebenarnya gini, keputusan untuk akhirnya berhenti atau gantung sepatu lah bahasanya Augie tadi. Itu apakah semata-mata karena umur kah? Atau ada misalnya ada hal lain yang ingin lu capai sebenarnya gini, gue ingin konsentrasi sama usaha gue yang lain atau sama keluarga gue gitu loh. Semuanya sih sebenarnya, karena banyak banget pertimbangannya sebenarnya kan, karena dari salah satunya yaitu pengen fokus juga di Kelly Basketball Academy, karena kan yang udah-udah dengan jadwal sebagai pemain lu nggak bisa hands on gitu ya. Iya benar, apalagi kita harus ikutin jadwal utamanya sebagai pemain dulu nih, jadi untuk akademikonya jadi dikebelakangin dulu sebenarnya gitu kan. Sorry, kasih tahu dulu ke cadanganers, sejak kapan ada Kelly Basketball Academy itu? Udah berjalan 4 tahun. Tuh udah 4 tahun. Dari zaman pandemi sebenarnya itu. Itu maksudnya sedikit ditinggalkan sama lu ya, maksudnya lu setengah-setengah kalau jadwalnya lagi nggak bentrok mau nggak mau harus baru datang, tapi begitu jadwalnya udah bentrok ya mau nggak mau yang diutamakan
diutamain kan harus pemain dulu sebagai pemain. Iya. Kel dikit aja si Kelly Basketball Academy waktu itu sempat ngobrol juga banyak loh Jo, udah berapa siswa kira-kira gitu loh. Iya kira-kira ya 200-300 iya. Banyak dong. Iya, puji Tuhan. Asik. Ya, jadi maksudnya itulah ngebuat lu ingin lebih bertanggung jawab terhadap banyaknya minat itu ya. Iya benar banget. Wow 400 Iya, 300 mah 400 banyak. oke gitu loh, maksudnya biar sekarang mungkin waktunya akan lebih banyak sana. Tapi Kel, ini kan ya kita udah lihat interview lu sama IBL, interview lu sama Rocky Padilla dan lain-lain. Maksud gue ada lagi nih, lu masih bisa main kok Kel. Iya, everybody itu masih yakin termasuk gua sama Ogi gitu. Iya gitu. Kecuali terakhir lu misalnya lu lebih banyak cedera. Iya. Oke mungkin gue pikir ya udah sudah saatnya. Iya. No, lu kemarin di Hang Tuah terakhir aja Perform. minutes play lu di atas 15 menit masih. Iya. Gitu loh. Jadi Jadi keputusan ini masih bisa dirubah kok. Maksudnya gak ada yang mutlak di dunia ini gitu loh. Iya benar. Satu Orang banyak yang ngira Sintayong gak akan diganti, ternyata bisa diganti. Oke. Ya, gitu. Ingat satu pernyataan bisa dibalas dengan pernyataan lain ya. Di basket pun juga orang ada yang bilang bahwa pensiun. Oh enggak, banyak yang balik lagi gitu. Iya. Ini masih mengharap sama kayak Tadi kan di garis bawah itu, lu masih bisa main kok, main. Oke, Ya, tapi latihannya berarti ya termasuk tuh. Nah ini menarik. nah Biar cadanganers tahu sebenarnya yang Kelly rasakan adalah dengan nggak mau ngomong tua dan muda ya, tapi dengan umur yang sekarang latihan rutinnya dengan apa ya, dengan gaya pelatih, gaya latihan zaman now itu berat ya Kel. Iya, jujur udah mulai berasa sih emang sebenarnya, karena banyak juga dari keluarga, dari istri kan, apalagi pulang ke rumah ngeluh, capek nih badannya gitu kan. Gara-gara minta atau apa maksudnya? Enggak maksudnya. bukan apa sih? Bukan minta pergi. Iya. Jo dengerin dulu. Lu juga berdua semuanya otaknya. Karena gini, lu pulang ke rumah habis beres latihan. Minta pengen pergi dong, gitu kita bawa anak segala macam. Capek. Iya, bener. Apalagi minta yang lain. Maksudnya keluar kota. Masih ada jawabannya. Gue yang nyapu lagi. Iya. Tapi pada dasarnya memang gini, Kel, badan lu itu juga udah memberi warn kepada lu bahwa lu tidak sebugar dulu lagi mungkin gitu ya. Walaupun gini, dari sisi kemampuan, skill maupun competitiveness tuh lu masih ada dong. Lu masih di top notch dong gitu loh. Jadi banyak kalau misalnya orang yang muda-muda pegelnya 2 hari, lu bisa 4 hari gitu ya. Gitu. Gue pun kayak masih yakin lah, maksudnya bisa berkompet lah sama untuk di main ya, kita bicara main, tapi untuk latihannya kayaknya udah berat lah ya, maksudnya kayak emang badannya udah kayak nggak tahu, badannya ya itu ngasih sinyal untuk udah deh lu berdua deh gitu. Boleh nggak sekenceng ini nggak gitu. Iya. Sedangkan lu sebagai pemain profesional tahu lu nggak akan bisa minta pengecualian. Iya. Itu ngerti nggak? Dispensasi Gak ya. bisa karena lu tahu lu main total 21 tahun. Hah? Professionally 21 tahun? Iya. Makanya gue begitu istilahnya kalau bilang gitu, sedih ninggalin setengah umur di Wah basket. gila. Wow. Setengah umur di basket betul iya. Iya benar. Kel, rasanya ya ini correct me if I'm wrong, gue tuh pernah ngeliat lu pakai baju ijo dulu tuh apa? Kalila. Kalila. Bener ya? Bener. Terus zamannya istri gue hamil ya, sekitar berapa belas tahun yang lalu, lu tuh ada Garuda bener gak? Iya ini Garuda ini kan. Ini Garuda walaupun gua nggak, ini bukan asli tapi gua Dia ngaku. di Tokped banyak tau. Tapi gini loh, Kel, artinya nama lu legendary. Iya gitu loh, kalau gini kadang gini, aduh zaman now kita kayak gini-gini gak dapet royalti atau apa. Iya. Tapi segitu orang, jujur Kel, gue beli ini dan yang Kalila, gue beli. Iya. Maksudnya kenapa? Karena buat gue legendary. Se-valuable itu ya. Dan bagian dari gue dan Ujo, kita mengapresiasi orang-orang basket gitu loh. Benar sih. Gitu. Dan SM ya, awal lu SM ya? Tapi sebentar. Terus Kalila. Garuda. Balik ke PJ. PJ, PJ ya, PJ Hang Tua. Siliwangi. Hang Tua lagi.
sempat Siliwangi ya? Sempat Siliwangi. Lama nggak di situ? Lama nggak digajinya gitu. Aduh, Iya, iya. Kel balik lagi Kel, 21 tahun ya bermain basket. Sebenarnya kalau gue mengatakan waktu di podcast bersama Ogi, kemampuan lu untuk mengolah bola, handling bola nggak akan tergantikan. Bahkan seorang Faisal Ahmad di podcast gue, podcast kita, dia bilang gini, Kelly sih kayaknya nggak usah belajar, dia udah gifted untuk bisa seperti itu. Kalau gue kerja keras untuk bisa menjadi point guard gitu loh. Kalau lu sendiri gimana sih waktu kecil emang apa ya? Apa lu tidur sama bola? Apa lu cium-ciumin bola sampai lu segitu? Apa lu orang nyebutnya dancing gitu loh. Dancing with the ball gitu loh. Gimana? Nah kalau gue pribadi sih emang gak ada latihan khusus sebenarnya kan. Sih? Bener-bener gak ada latihan khusus. Cuman ya mungkin kayak lebih sering banyak main aja. Nggak ada latihan yang kayak sekarang, anak sekarang kan latihan 2 bola, segala macam nggak ada. Terus satu bola terus pakai bola tenis. Nggak pernah tuh, nggak pernah. Tapi ya emang namanya mungkin metode latihan kita ya? berkembang kan lama-lama, mungkin ada metode latihan yang sekarang seperti itu ya. Di Kelly Academy pun ya kita terapkan itu gitu loh. Walaupun gue pribadi nggak mengalami itu gitu loh. Cuman tapi berarti gini dong, berarti benar ada beberapa kemampuan atau skill set yang memang harus dilatih untuk bisa seperti A gitu, seperti lu. Nggak semua given, nggak semuanya gifted gitu loh. Berarti harus latihan supaya bisa kayak Kelly gitu. Paling nggak gini, kenapa ngobrol segini dikit biar ada orang tua yang naruh anaknya basket, mau di Kelly Basketball Academy atau di akademi apapun, tahu anak ini atau manusia ini ada yang bertalenta, yang tinggal dioles sedikit, ada juga yang emang harus kerja keras, baru jadi. Gitu loh. Jadi itu yang paling penting. Jadi jangan sampai kita gara-gara ngeliat anak ini jago banget, anak kita dipaksa di-push, malah jadi burn out. Gitu. Kita ngomong dulu tentang karir basket ya. 21 tahun. Masa paling menyenangkan dan masa paling sulit tuh yang mana? masa paling sulit tadi kan tadi. Siliwangi. Kalau orang bukan masa paling sulit, kalau boleh ngomong pada saat itu mungkin ya, itu masa paling sulit. Ya tapi maksudnya apapun itu yang terjadi perjalanan ya. Tapi maksudnya semuanya sih sebenarnya kalau dibilang yang menyenangkan apa, semuanya menyenangkan. Makanya begitu. Gua begitu beratnya untuk ninggalin basket karena basket itu menyenangkan kan. Sebenarnya kita main basket itu fun gitu loh maksudnya. Jadi bukan sekedar istilahnya kalau dibilang kita passion ngelakuinnya ya benar-benar passion gitu loh. Cuman walaupun kita ya itu tadi ngalamin kejadian istilahnya kalau bilang kejadian pahit, kejadian buruk itu pas di Bogor Siliwangi. Ya udahlah ya, tapi kita jalanin aja gitu loh. Maksudnya ya akhirnya sampai ke titik sekarang gitu loh. Dan gue jalannya dengan senang-senang aja sih gitu. Ada yang lu sesali gak sih Kel? Maksudnya gini, kalau pencapaian lu MVP sudah pernah. Udah. MVP All-Star top steal. MVP All-Star juga pernah, iya. Terus juara pun lu sudah bersama. Juara turnamen. Juara turnamen, iya. Apa ada yang lu harus udahan tapi aduh gua nyesel nih belum apa. Gak ada sih. Ya pasti orang mikirnya kan lu belum pernah juara gitu kan. Tapi balik lagi tadi gue bilang gue main basket itu pengen juara. Cuman kalau emang Tuhan belum kasih ya udah. Tapi lu syukuri dengan apa? Gue syukuri dan gue lakuinnya semua dengan fun gitu loh. Gue main basket enjoy, gue bisa salah satunya gue bisa menginspirasi untuk teman-teman di luar sana. Untuk mereka menyukai bola basket kan itu udah suatu ini buat gua gitu loh. Suatu kebanggaan lah ya. Ya jujur waktu lu pensiun ya gua lihat ya lu orang yang mengapresiasi juga, lu merepost semua orang yang mengucapkan retirement dan banyak sekali pemain-pemain IBL yang benar-benar terinspirasi sama lu. Banyak kita menyebut nama Ivan ya kayak dia ngomong juga tentang lu. Banyak lagi lah pemain-pemain gitu loh. Lu melihat itu gitu ya. Ada berapa di antara mereka? Iya saya ada foto kecilnya. Iya gitu dan ternyata terinspirasi sama lu. Lu siap gak dijadikan patung? ini kayak kita ngobrol sama Derrick Rose ya. Kan kita gak bisa langsung sama Derrick Rose. Habis gini, orang ini ya cadangan nurse gue tuh mengidolainya dia banget gitu loh. Jadi
ketika berkenalan terus akhirnya kita bisa ngobrol sana sini dan akhirnya di retired, gue tuh kayak nggak percaya gitu loh. Karena kita kayak masih dalam satu lingkup basket yang sama dan gue yakin kita masih punya keyakinan dia masih bisa compete balik lagi ke sana sebenarnya. Tapi ada lagi nih, sebenarnya kan ada masa-masa lu penasaran nggak sih, karena nggak di dalam 21 tahun lu itu nggak selalu lu ada di skuad timnas. Pertanyaan gue adalah gitu. Lu penasaran nggak di tahun keberapa yang sebenarnya gue harusnya timnas nih tahun segini nih, atau karena di sini lagi pack banget atau apa, cerita dikit dong tentang timnas. Ya gue pernah timnas tuh tahun 2011 apa 13 gitu, 2000 ya antara itulah gue pernah. Cuman sebelumnya banyak ikut seleksi, ikut dipanggil seleksi, akhirnya toto di tengah jalan cedera. Itu kan kita nggak tahu balik lagi. Cedera ya. Atur lah ya maksudnya ya. Tapi balik lagi seperti yang tadi masalah juara itu, maksud gue bukan yang target utama banget lah istilahnya. Balik lagi gue main basket, gue mau main basket dah gitu. Apapun hasilnya ya udah kita serahin aja sama Tuhan gitu. Iya sih. Makanya selalu ada tato gue nih, God's will ya itu. Apapun yang terjadi itu kehendak Tuhan. Gue belum juara sampai gue pensiun ya udah itu kehendak Tuhan, udah mau ngapain lagi. Kita nggak bisa memaksakan apa yang kita inginkan. Iya dong. Iya sih. Good. Wah, gue baru sadar loh ini ada tulisan God's will ya di sini ya. Ini panjang tuh sebenarnya dicerita God's will. Nah, jadi satu cerita. Belum di tempat-tempat tertutup, Jo, lu tahu sendiri dah. Kel, 21 tahun dengan masa-masa basket yang berbeda ya. Di zaman IBL, NBL, IBL lagi. Apa aja yang lu lihat perubahan-perubahannya? Baik ada yang positif, negatif, sekarang sudah pakai 3 asing dan lain-lain. Apa yang lu lihat? Ya pasti makin berkembang lah ya, makin maju untuk di Liga Basket kita sendiri kan, apalagi dari gue ngalamin yang belum ada pemain asing, karena kan zaman dulu banget kita udah pernah ada pemain asing. Belum ngalamin tuh. Itu belum ngalamin, akhirnya masuk, terus akhir-akhir ini baru ada pemain asing. Nah dari situ mulai kayak, seru juga nih ada pemain asing nih, kita bisa ya kalau sebagai pemain kita bisa belajar lah banyak gitu kan, yang tadinya cuma bisa lihat di sosial media, cara dribble mereka kan. Wah, gue mengidolakan maksudnya pemain yang emang dribblenya bagus gitu loh. Sama dengan posisi lu gitu ya. Siapa di zaman lu? Apa tuh maksudnya? Yang lu idolai pemain-pemain sana? NBA? Ya maksudnya Allen Iverson. Tapi begitu pemain asing datang, yang maksudnya untuk sekelas mereka datang ke sini, itu dribblenya bagus-bagusan banyak banget. Terpancing lah lu kan. Maksudnya yang tadinya cuma bisa ngelihat di sosial media, di Instagram. Betul sih. Dribble main begitu ternyata kali bisa, ini ya banyak belajar lah, maksudnya pengen lihat jadi gini tuh caranya tuh, jadi gini tuh gerakan badannya tuh gitu. Tapi kan ini 21 tahun ya Kel ya. Ada perbedaan banget gak sih yang anak sekarang sama dulu cara mainnya? Kalau dulu mungkin lebih misalnya lebih banyak passing-passing set play terus nembak. Kalau sekarang lebih banyak dribbling atau apa. NBA aja kan banyak berubah kan. Sekarang NBA ngomong sekarang pada 3 point gitu kan. Shooting terus gitu loh. Kalau kita kadang-kadang juga so tahu anak-anak sekarang suka mainnya shot tapi kayak nggak mikir. Tapi emang lu melihat gak perubahan itu? Tapi kalau itu gue lihat, maksudnya gue bukan nggak mikir ya, maksudnya lebih sekarang tuh kayaknya lebih cepet aja, karena kan terakhir pun Mas Wahyu pun di Hang Tuah pun dia pengen minta 4 quarter itu kita harus dapat berapa position gitu kan. Itulah yang membuat latihan lu capek. Iya. Jadi boleh cacing jawab. Bukan. Cacing aja baru ngomong ke Kelly. Pokoknya ini gak ngomong ke Kelly ya. Dia gini. Kita pokoknya dalam satu posisi kita harus bisa bagi. So Kelly gini. Wah, kayaknya langsung gini. It's time. Iya, tapi itu yang membedakan apa lagi? Jadi tadi emang pace-nya lebih cepat dibanding yang dulu gitu ya. Pasti itu lebih cepat. Terus apa lagi ya? Ya mungkin ya kalau dibilang skillful ya enggak, pemain zaman dulu juga banyak yang skillful. Oke. Nah, kalau masalah profesionalitas. Kan ini pemain lu main di Liga IBL ini adalah pemain profesional. Iya, yang dulu sama sekarang lebih profesional mana ya ininya ngerasanya anak-anak yang lu lihat sekarang? Apakah anak-anak sekarang lebih cepat puas? Lebih cepat puas atau gitu ya. Kalau zaman dulu kita tahu nggak usah ngomongin angka. Kalau angka dulu habis ancur-ancuran, tapi tetap aja loyal, tetap aja nambah gitu kan. Apa perbedaannya? Iya. Kan lu sekarang udah di luar liga, jadi boleh bebas. Iya benar maksud gue.
Ya mungkin banyak dengar juga dari orang lain, maksudnya kayak untuk anak-anak sekarang tuh kayak bisa dibilang apa ya katanya, mungkin ada yang bilang banyak apa istilahnya star syndrome gitu lah, banyak yang dibilang attitude-nya nggak bagus, ya itu sih maksud gue. Ya makanya tadi gue bilang gue main basket ini untuk main basket, untuk senang-senang istilahnya. Terus satu lagi untuk belajar, maksudnya belajar attitude. Lu kan main basket tuh lu bukan cuman apa nunjukin lo skill doang ya. Skill ya oke lah ya, cuman attitude juga penting menurut gue. Sekelas istilahnya dari gue main bareng sama Denny Sumargo yang dulu katanya attitude-nya nggak bagus pun ya dia tetap profesional, tetap profesional, tetap nggak aneh-aneh lah istilahnya. Kalau di luar basket ya mungkin, gue gak tahu deh. Dan di luar lo dulu. Asik tuh kalau TikTok dipotong gitu doang terus kata Kelly Sumargo kalau di luar. Ya, tapi kan artinya gini, sebenarnya kan cadanganers bisa melihat juga, pemain-pemain zaman now juga bisa ngelihat bahwa kalau sampai Kelly bisa 21 tahun, kalau bukan karena lu seorang pemain yang profesional, tidak mungkin sampai 21 tahun. Iya itu benar. Itu logika lah, paling simpel lu bisa menilai. Benar. Misalnya lu belagu, lu gak tepat waktu, lu gak disiplin, gak nyampe 21 tahun, gak usah ngomong 21 tahun, gak nyampe 2 tahun atau gak nyampe 1 tahun selesai. Dan kalau menurut gue dengan skill kayak Kelly, memang 21 tahun menunjukkan bahwa posisi dia tidak tergantikan. Kalau enggak, kalau misalnya hanya ya secara body aja dia tetap rajin atau apa, mungkin ya gampang yang digantikan oleh posisi-posisi yang ya gitu deh. Iya. Ya yang rata-rata gitu. Ya, ngelihat posisi lu sebagai point guard, boleh dong lu nyebutin beberapa nama pemain yang menurut lu nih sebagai point guard selama lu 21 tahun lah ya. Emang banyak sih, cuman yang lu paling wah ini oke banget nih. Lu seneng rivalitas sama dia. Iya, atau emang menurut lu ini pemain ini skillful, artinya secara talented juga, terus kerja keras juga gitu. Untuk zaman dulu. Boleh deh, siapa aja. Coba gini, dia menyebut nama-nama yang lu. Lu kejamanan main sama Ro gak? Iya. What do you think about Ro? Ya udah nggak usah diragukan lagi lah kalau dia, ya maksud gue kan apalagi dia. Lu pernah berlawanan dong ya? Berlawanan dan jadi teammate kan? Sama teammate juga pernah. Oke, sedap. Pernah lah. Lu kalau sama Kelly itu kita gak bisa nanya, pernah gak lu berlawanan atau teammate? 21 tahun! 21 tahun, Jo. Sekarang aja dia sudah bisa berlawanan sama anak yang dulu nonton dia. Jo. Kelly itu banyak, dan itu makanya senangnya di dunia sosial media masih ada yang, gue jujur senang waktu ya saya masih nyimpan foto itu. Iya. Banyak loh. Bukannya ponakan lu juga udah main dia? Iya. Ya ampun. Kasih tahu siapa? Raditya Wibowo ya. Raditya Wibowo di Dewa United kan. Oke. Siapa lagi tuh? Kalau nama-nama pemain mungkin ya di posisi lu lah yang lu lihat. Ro tadi. Tapi kalau maksudnya kalau pemain zaman sekarang kan maksudnya banyak nih. Kayak kita lihat Yuda, wah semuanya bisa lah maksudnya. Tapi maksud gue kayak gue lebih seneng kayak ngelihat ya misalnya kayak zaman dulu mungkin kalau kita tahu siapa Hidayat Medan. Oh, menarik. Hidayat Natasha Smita. Iya. Orang dia coach Dayat ya sekarang ada di Medan Basketball. Itu punya Kelly Lu tadi suka minta tuh dengan tolong, gaya Pak. dia? Suka karena ya itu maksud gue. Jadi dia maksud gue nggak maksudnya nggak yang kayak misalnya kayak kita bandingin sama Yuda nih. Iya. Apa nembak bisa segala macam, tapi kayak flashy dia tuh Hidayat ya. tuh kayak indah aja, kayak Ali Budi Mansyah lah ya. Maksudnya indah aja, enak dilihatnya kayak dribblenya. Iya, ada unsur-unsur art di dalam penampilannya gitu ya. Gue tuh lebih mentingin istilahnya gitu ya, balik lagi ya. Mungkin ada orang yang lu berarti lu pengen gaya doang. Enggak, tapi maksud gue ya basket kan juga ada entertainnya. Hidayat sih ya bener ya dulu ya, oke sih. Iya. Kalau Packing Day gimana Packing Day? Iya. Iya. Oh, Seru. Oke, ada satu nama lagi mungkin yang menjadi idola lu atau lu senang aja ngelihat dia main selama 21 tahun ini? Ya Mario Usang lah pasti. Ro. Ya tapi kan emang balik lagi tadi gue bahas main asing ya, karena dia udah lama di sana jadi ya mungkin ya kayak dribblenya udah mau nggak mau udah seperti sana, di ya? sana. Iya. Aduh, gila 21 tahun. Iya. Aduh. Sebenarnya kita nggak bisa cuman seorang Kelly Purwanto pada saat memutuskan untuk pensiun dia pasti sedih dan lain-lain. Sebenarnya kita harus tanya lagi karena Kelly kan sekarang udah nggak sendiri ya. Dia punya istri. Iya. Oh, loh, sini dong loh. Gila, istri anak
basket banget. Kayak Luar biasa sih. dipaksa. Luar biasa. Ini kan jersey ini Jo, kali lain ini. Iya, justru gue pernah bilang ini yang gue pernah lihat pertama-tama Kak Kelly. Jadi kalau ada yang mau beli langsung DM aku kan. Jadi jangan-jangan lu yang punya toko-toko itu lu. Ini tahun keberapa kalian bersama? Apa sih? 2019. Dari pacaran atau? Dari pacaran dong. Pacaran iya dong. Pacaran dari 2011. Iya. Oh, dari berapa? 2018. 19. Oh iya 2019. 2019 tapi Hati-hati takut beda nih, lucu nih kalau beda. tapi Gua paling seneng nih. tapi 6 bulan diem-dieman dulu kan. Ini kalau gitu. Salah kan Fed. Salah. Salah ngundang. Boy, tadi makanya pertanyaannya adalah pada saat Kelly memutuskan untuk pensiun, ngobrol sama lu pasti dan lain-lain, dan lu melihat begitu banyak orang yang Ngasih. mengapresiasi dia. Aku nangis sih. Iya. Aku nangis. Aku senang maksudnya kayak banyak banget orang yang terinspirasi dari Kelly gitu loh. Kita jauh banget deh. Gak apa-apa. Ini deh. Banyak banget yang terinspirasi dari Kelly ya kan? Iya. Dia juga mellow sih. Iya. Iya. Mellow Iya. dia. Oh ya. Jadi nggak seringan itu ya Coba bahwa lu. coba Oke. kontak tangga. Gua selesai deh gini. Nggak semudah itu juga lu mengatakan hal itu ya. Enggak banget. Cengeng dia kan, mellow dia. Oh. Jangan lihat tatonya. Apanya Ya, dong? tato gak jaminan, cengeng Iya, aja gitu benar, ya. benar. Ya tapi ya karena masih perjalanan basket dia kan setengah umur Iya. lu Iya. gitu. Jadi itu yang mungkin membuat ini. Dan sekarang sudah keputusan gitu loh ya. Walaupun gue bilang tadi keputusan bisa dirubah-rubah ya. Kalau keputusan itu berubah tiba-tiba, lu gimana? Ini kan kalau ya. Misalnya tahun depan comeback gitu apa gimana sih? Ya kalau tahun ini kan udah gak mungkin. Nggak mungkin. Ya nggak apa-apa lah. Gak apa-apa ya. Apalagi Bali ya. Iya kan udah pas ya jadi warlock. Pengen di Bali. Ini warlock. Ya ini. Kak, nanti di sensornya cuman pengen banget naik motor. Ya kalau cuma pengen doang mah di sini juga bisa. Ya tapi diperkosa. Gila kali. Iya. Tapi gini, oke, kita mau flashback dulu sedikit. Yes. Karena ini menarik, pernah Iya. diobrolin. Loy Iya. tidak tahu siapa Kelly Purwanto sebelumnya. Gimana? Karena aku gak pernah ngikutin basket. Oh lu tuh bukan Bukan basket. cewek-cewek yang sering dihituin anak basket, enggak. Gitu-gitu. Gitu-gitu. DM-in gitu. Enggak sama sekali. Jadi aku gak tahu kan. Enggak tahu. Aku gak tahu ada dia. Waktu itu ngeliat di salah satu story temen kayak dia lagi latihan di STC waktu itu. Terus kayak ih kok ada manusia tatoan gini. Karena aku suka cowok tatoan kan. Oh oke. Terus kayak oh yaudah deh kita cari cara gitu. Oh tanpa harus Tapi tahu lu dulu bahwa ya, lu dulu yang ngejar ya? Enak aja enggak. Oh enggak. Dia. Ya, gua pikir kan tadi langsung cari cara. Enggak maksudnya bukan cari cara. Ya enggak, kita make sure aja. Ya boleh deh, kita cek dulu. Kita jangan Cablah. Masalahnya cewek tuh suka ngaku-ngaku kayak. Fun fact enggak ini nih, ini ada mau Iya. ngasih tahu. Jadi waktu itu kita tuh berapa kali ketemuan di enggak, waktu itu ketemuan aku tuh kenal Daniel duluan. Iya. Aku kenal Di Daniel. DM. Iya dia suka ya. Maaf banget, bohong. Ya enggak, Nggak, maksudnya kan DM kan kayak kenal. Iya. boleh, iya. Iya, aku udah follow-followan lama sama Daniel tuh dari 2017 Iya. 2018. Lebih intens lah ya sama Enggak Daniel. intens Maksudnya juga ya, kenal duluan. deket. Oke. Terus tiba-tiba janjian lah sama Daniel sama kamu kan di Sensi lah, Iya, iya. di Sensi. Oh. Pas ketemuan di Sensi terus dia kayak mau ngajak aku pulang, cuman aku bawa mobil kan. Terus dia kayak ayo pulang, ternyata Daniel tuh tahun lalu bilang pas dia di Hang Tuah kayak lo tau gak kenapa dia nikahin lo, karena cuman lu cewek yang gak mau dibungkus sama dia. Dia ngomong gitu. Ya bro, Iya. bener dong. Iya. Ya nggak tahu benernya, gue mau nggak pernah tahu. Walaupun gue Bener. kenal Kelly lama, gue nggak pernah ngeliat langsung dia bawa plastik. Ya Bel, dia bawanya rantang ya. Daun pisang. Jadi dia bisa ada, Ngeliwat kalau ya. rantang ada 1, 2, 3. Oke. Gitu. Jadi nggak kenal ya sebenarnya. Iya. Jadi bukan, lu tuh bukan sebenarnya dari Bukan ngeliat- fans basket apa ada dasarnya Enggak, justru ya? aku sama sekali nggak pernah ngikutin basket. Oke. Terus? Tapi it happen berkenalan dengan orang-orang basket yang Iya. lu gak pernah tahu itu dia siapa. Iya, betul. Gak tahu profesional atau dia Iya. main basket doang gitu Nggak kan. ngerti aja, nggak ngerti. Oh. Dari situ lu mulai kenal Kelly, ya pendekatan, lu mulai nonton basket jadi dari situ. Iya, mulai. Oke. Tapi kalau Kelly kayak kemarin tanding terus dia nggak main, maksudnya kayak dia lagi nggak bisa, maksudnya lagi sakit atau apa gitu, aku juga malas nontonnya sih. Aku kebanyakan di luar aja, yang penting aku
datang aja gitu. Karena basket is Kelly for you ya. Iya. Cie. I love you. I love you. Iya Kak, benar Kak. Iya. Iya. Tapi akhirnya gini, seorang Kelly memutuskan untuk menikah. After menikah, waktu itu apa yang lo rasain di karir basket lo? Iya. Kalau ini nih ya, soalnya dulu zaman-zamannya era-era 90-an, pemain-pemain badminton habis nikah itu katanya turun dulu. Karirnya, performanya segala macem gitu. Karena mungkin kalau lu sendiri gimana mungkin? Enggak. Tetap. Tetap. Maksudnya Makin gaspol. maksudnya lebih enak ya karena kayak ada yang ngurusin kan. Iya, jadinya. jelas pulang kemana dan siapa-siapa. Iya bener. Tuh Gi. Nggak perlu bawa plastik lagi. Ya, Bang. Dine in udah langsung. Dine in. Ya. Lo ingin GoFood. Benar Kak? Iya, makan bareng gitu Iya, kan. dine in. Kenapa gue jadi gitu? Bikin kamera. Iya. Kel, tapi lu takut ini gak? Karena walaupun lo tidak tahu lu sebagai pemain Iya, basket, tapi gini. Kelly ini popularitasnya tinggi sekali di basket. Yes, Bahkan iya. gak cuma di basket, orang tahu Kelly Purwanto gitu loh. Iya. Cuman lu waktu itu menikah takut kehilangan fans, takut apa? Enggak lah. Ya kan ada ya maksudnya ada Iya, orang iya, yang iya, gitu. iya. Tapi pada saat itu lu enggak? Enggak. Lagian juga gue udah umur berapa kan kan? Iya iya. Oh jadi emang udah mepet waktu itu? Udah. Oh iya Udah udah. terpaksa. Enggak lah, ya enggak. Maksudnya Tapi nggak pernah kepikiran kayak takut kehilangan Iya. fans ya yang. enggak. Gila sih. Kenapa kan lo? balik lagi kan nyukain gue kan bukan karena guanya, karena mungkin ya itu tadi basketnya. Basketnya. Pribadinya gitu. Oke. Kenapa Loy? Kenapa Loy? Kenapa Baru gue mau karena- nanya. Mungkin ini cocok. Terus jawab dia ditanyain semuanya. Mungkin loh, nggak tapi pernah dia jawab. ngomong mungkin loh cocok. Enggak ya, maksudnya jawabannya takutnya Ya 20% cocok. Kalau dia, lu jawabannya standar lo Iya, gitu iya, ya. iya. Karena emang ya pasti cocok dari Iya, cara betul. ngobrolnya mungkin nyambung. Terus kalau gue bilang orangnya Emang baik. maksudnya? Nyambung yang kemarin-kemarin. Yang kemarin lo. Gak apa-apa lu punya hak nanya kok di sini betul. Karena lu punya podcast juga yang barengan sama si Adrian itu yang gue pernah lihat di postingan apa. Udah lama. Yang sama Oh, iya, iya. yang sama Rokot apa Rokot ya? Oh, iya, 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 Ya, iya. nah, iya. Kamu yang dulu-dulu emang enggak cocok ya bener ya? Bukan namanya dulu maksudnya kayak sama semua yang Semua dikenal yang emang lu kenal. nggak ngobrol emangnya. Nggak bau mulut emangnya. Enggak, udah gitu kenapa sih harus dihatinya. Iya, tapi gini, dari tadi kan kita ngobrol ya, gue ngelihat mungkin orang-orang juga banyak yang ngebuat orang penasaran dari seorang sosok Kelly itu orangnya cool gitu loh. Emang dia se-cool ini atau dia Iya pernah sih. meledak juga atau gimana? Enggak sih dia gini aja konsisten 6 tahun nggak berubah. Oh ya, nggak pernah bertengkar besar dengan suara tinggi gitu? Nggak pernah. Oh gitu? Kita juga jarang berantem gak sih? Iya. Kita nggak, maksudnya selama 6 tahun tuh nggak pernah yang berantem gede yang nggak pernah kan. Paling cuman kayak bete-betean aja kayak aku ngapain dia bete. Atau Diam aja dulu, Iya, nanti sembuh diam. sendiri. Enggak kok dia bukan. Tuh Gi, Kenapa? enggak, Kalau enggak, gitu, enggak, kita aja terus. kalau gitu kalau berantem. Gue udah langsung panik ada apa? Ada rahasia apa yang gue pernah cerita ke lu dan lu mau bongkar di podcast ini? Gitu. Gue hanya ingin bilang tuh Gi doang. Gue udah panik kalau kayak gitu-gitu Jo, karena gue tahu masa lalu gue. Iya, tapi ya apa? Kan kayak lu sekarang udah suami istri gitu ya, lu Iya. senang, happy. Tapi Iya. juga sekarang Kelly sekarang udah nggak main basket kan gitu. Tapi kalau lu sendiri sebenarnya pengennya ke depannya lu keluarga apa kayak tadi mungkin udah kepikiran aku pengen pindah di Bali atau apa Iya, segala macam. apakah itu kan pernah terdengar ya bahwa lo tuh berdua tuh sebenarnya ingin banget jadi warlocknya Bali gitu loh. Iya. Is it true atau gimana? Selain pakai naik motor. Jangan itu. Kalau lu doang. bisa, kalau lu Lu bisa. bisa, lu naik motor pakai BH bisa lu. Ya, pasti lagi Di kemana-mana. jalan juga lu bisa. Kel, malah kalau lu pakai, nah itu bahaya. Tahu ya. Oke, tapi gimana tentang Ke Bali? depan Tentang deh. Bali. Kamu jawab Ki. Memang cita-citanya dari dulu pokoknya gue udah when it's all in the Dan- over dan gue Bali gitu. Iya Memang sih, gitu. dari keputusan bersama sih emang maunya Iya. ke sana gitu. Berarti dalam waktu dekat dong lu akan ke situ. Lah, akademinya ditinggal dong. Ya kan enggak lah, Bali Jakarta kan cuma 2 jam. Oh sedap, dia tinggal naik motor kan. Enggak dong.
Aduh. Enggak lah kan, maksudnya kalau balik lagi ngomongin akademi di sini, Iya. ya maksudnya di sini pun akademi gue berjalan kan udah banyak pelatih-pelatih yang juga pelatih berlisensi juga kan di akademi gue, jadi ya sebenarnya mereka juga udah bisa ya menghandle, Udah bisa berjalan sebenarnya. Cuman ya gue pun pasti tetap harus kontrol, nggak mungkin. Or it's time ada cabang Bali ya, Saja, kan? boleh. Ya, ada Ibu Asrama. Ini lagi mau nyari investor yang nonton. Hey. Bener Tuh. ya. Iya benar. Sekarang aja tuh bilang investor nih mau pada ke Tapi Bali sebenarnya nih. kakak saya juga udah di sana. Maksudnya udah buka sekolah basket di sana juga Akademi. sebenarnya. Oh, oke. Udah ada di sana. Jadi dia sempat ngobrol sih, maksudnya. Udah lo sini aja nanti join atau apalah, itu gampang kata dia gitu. Oh iya nantilah, tapi kan masih ya maksudnya masih proses juga di sana kan. Iya. Kita lagi bangun di sana juga. Iya. Boy, sosok Kelly kalau lu apa yang membuat lu tertarik sih selain cuma tato ya, awalnya kan lu cuma tahu Kalau dia tahu tapi tato, lu ternyata nggak kan tertarik. orangnya juga pendiam dan ya apa yang membuat lu wah gila nih cowok ini selain ya apa yang lu Apa sih kalimat? Ini mau jawab dan ngerti kan? selain lu awalnya karena tato gitu, apa yang membuat lu akhirnya wah, Ketertarikan gila. lain selain Iya, tato iya. kan. Nah tuh. Kuat atau apa Larinya kan. Iya. Larinya kuat. Wah. Besar juga kan ini tekadnya itu. Bisa juga. Tekadnya. Lah, kenapa ketawa sih? iya betul. Gue gak ketawa. Enggak serius. Iya. Apa ya, dia bisa maksudnya bisa ngerubah hal-hal banyak di dalam diri gue yang negatif jadi positif aja sih. Gila, emang segitu enggak? Setelah ngomong baru tahu. Iya. Mengkoreksi pernyataan sendiri dalam waktu 2 detik gimana sih? Enggak, gimana ya Ya nggak, tapi maksudnya? maksudnya gini, emang lu ngerasa jadi better aja bersama dia gitu kan. Iya. Terus apa ya, kayak sebenarnya agak susah gak sih kalau kayak aku kan udah punya anak kan, dan sementara dia kan single, maksudnya dia nggak pernah nikah gitu. Iya. Terus dia bisa nyayangin anak. Kok malah ketawa sih? Nangis, itu nangis. Jangan lain dong Jo. Iya. Ini episode paling Absurd. paling absurd. Iya, tapi pada dasarnya ketika bisa menerima lu dan juga anak, itu juga jadi poin penting Iya untuk dong, iya, lu iya. melihat Kelly ya. Iya, baik kok, dia baik. Harus. Iya, nggak nyopet sih. Gak nyopet. Kebayang. Dompet gue kemana ya? Di aku. Dicopet suami sendiri. Kalung hilang. Iya. Nah, lu waktu pacaran, nggak mungkin dong, lu nggak, ya apalagi lu kenal Daniel Wenas, kenal siapa sih teman anak basket, Iya, kenal iya, Kelly iya. juga. Lu suka nanya-nanya nggak soal, Kelly tuh orang kayak gimana sih, atau gimana? Lu pernah dengar Kelly Atau lu selain percaya aja soal dengan- basketnya, soal Semuanya. pergaulannya gitu. Iya. Kita lumayan cukup terbuka sih. Sejauh ini maksudnya aku tahu Iya. apapun masa lalu Kelly ya dari dia sendiri. Dan lu ngerasa itu lebih cukup daripada dengar dari orang-orang. Iya, karena aku lebih suka gitu. Jadi kayak aku ngasih tahu apa aja yang masa lalu aku, dia ngasih tahu. Jadinya enak. Jadi kalau denger dari mulut orang tuh kayak, ya gue udah tahu duluan kayak gitu loh. Apa sih yang dia cerita? Ini lebih pertanyaan, bukan pertanyaan podcast, lebih pertanyaan kepo tuh gak? Nggak, maksudnya mau gue sambungin sama gak nih? Takutnya ada yang lu tahu gue, ada yang lu gak tahu gue tahu. Iya bener Jadi juga. gini, ini emang lagi collab sampai insert live ya. Oh jadi emang lu, emang Kelly seterbuka itu ternyata Iya ya? terbuka, itu jatuhnya terbuka. Iya bro. lah. Terbuka Lu deh. sendiri Kel ngelihat dia seterbuka ini, maksudnya menceritakan, menceritakan segala macam masa lalu, dia juga membawa seorang anak dan lain-lain. Lu tetap yakin kah atau ada kaget-kagetnya kah waktu itu? Oh wow, atau oke gitu atau apa? Ketika pertama kan namanya juga pertama kali bertemu dan berkenalan ya, gitu. Ada Ada nggak kagetnya, kaget-kagetnya, masa lalu atau apapun itu? surprise-nya? Enggak lah, enggak ada. Dia orang cool ada. banget Iya sih. sekalem itu ya. Asik orangnya. Masih wajar gitu dulu ya. Dulu gitu maksudnya. Cewek kan seneng cowok cool gitu dibanding yang bacot kayak gua. Kayak Kogi gitu. Aku mau nikah sama Kogi seminggu cerai kan. Waduh, hai Loy. Hai semua kayak, gue gak mau, gue mau orang kayak. Iya gini nih. Seminggu. Ini yang bikin lu penasaran gak? Tapi yang bikin lu jadi orangnya gitu. Iya. Terus kita juga dulu gak intens ya kayaknya, kayak seminggu hilang, seminggu enggak, seminggu hilang, seminggu enggak. Itu yang bikin lu ya. Lu dulu waktu itu kan lu jadi kemana Penasaran, dia? kangen. Terus kalau berantem kan lu suka ngilang deh, jadi aku cek pos di mana nih dia.
Oh ya lu bisa gitu ya? Itu kalau ngilang gitu, itu kalau ngilang gitu tuh maksudnya benar-benar hilang apa Bilangnya dia tidur. Padahal Ya tidur. Oh Gi, dia kan capek habis latihan. Kita bahas yang tadi loh Jo. Dia capek banget loh latihan. Gi, Iya. lu dari tadi berusaha. Mengajarkan mereka orang. dapet. Gue tuh berusaha sebenarnya dia cadangan mungkin lu akhirnya pada netizen ngomongnya kau Gi jangan digituin dong kesian di ini. Gue tuh mencoba dia mengeluarkan apa yang kita obrolkan di Medan. Jadi kita waktu itu sama Yuda behind the scene ya. Iya di Medan. Ya, cuman nggak sudah mulai cerita maksudnya kayak lo itu tidak mengenal Kelly Purwanto sebagai pemain basket Iya. tadi kita ngomongin Iya. segala macam. Cuman ya kayak apa yang disuka dari Kelly ya sebenarnya dia nggak buka semua tuh gue tau. Ya mau buka di sini ntar ke band lagi. Iya. Take down. Kel, nah ini juga nggak apa pertanyaan yang mungkin juga orang nanya Kel, lu punya istri yang postingannya juga ya suka ada seksi-seksinya Iya. atau apa? Ya. Ya sebagai orang yang cool sebenarnya, tapi itu juga sebagai istri lu dan pernah ada juga kan pasti netizen yang kak kasih tahu dong istrinya atau lu juga ada yang ngomong kak nggak kesian sama suaminya ada nggak gitu ya orang? Ada. Kamu ada yang DM kamu waktu itu. Apa ya? Yang cewek. Yang mana sih bro? Ini kita ngobrol berempat ya. Maksudnya cuma ini doang. Ada cewek yang nge-DM kamu bilangin dong kak ke istrinya. Soalnya cowok aku jadi ngeliatin kaloi mulu. Ya itu urusan dia. Iya sih. Ini bagaikan yang kemarin kejadian di dalam kereta itu loh. Apa? Oh iya yang cowok yang Ada ceweknya. cewek marah ke seorang cewek lain karena dempetan sama suaminya. Suaminya gitu. Iya. Kesel banget. Oh, tapi itu ada yang DM kayak gitu berarti kalau Iya, ya. iya. Ada. Iya ya. Terus Kalau ya lu itu cool kan- aja Iyalah ya udah mau ngapain maksudnya. dengan postingan. Iya kalau itu nggak apa-apa lah. Aku Maksudnya, nanya kok aku dia tiap posting nanya aku dulu nanya sebelum ini posting. boleh nggak kalau kayak gini janganlah jadi Kalau banyak yang nggak boleh, nanti ya aku nggak airdrop boleh. ya yang nggak boleh di Jangan ke gua lah. Maksudnya jangan ke dia aja. Bodoh juga. Apa? Mau. Pada mau. Iya. Oh jadi tapi sebenarnya baliknya jadi di, Seterbuka itu ya, saling di balik support itu mereka. cadangan nurse maksudnya mereka punya gaya Gaya sendiri. masing-masing Iya. setiap keluarga dan ternyata kalau mereka bongkar di sini sebenarnya semua persetujuan Iya, tidak iya. ada yang Keterbukaan. iya juga keterbukaan persetujuan itulah. ya, support itu ya. Iya, dia posting yang terbuka ya harus dengan keterbukaan. Gitu. bener. Iya. Gimana sih lo? Aduh. Iya. Oke, terus kalau misalnya berarti after kita sekarang tahu bahwa sudah selesai, lagi rehat dulu, lagi menunggu kepastian untuk pindah ke Bali, kapan dan bagaimana caranya. Apakah di tahun inikah itu akan terjadi ke Bali itu? Iya balik lagi. Tergantung Sebentar kehendak lagi. Tuhan. Ah? Ya maksudnya kalau semuanya berjalan lancar ya bisa. Iya. Oke. Sip. Jadi kalau misalnya mau ngelihat mereka, ya nanti mungkin di tahun ini nggak akan berseliweran di daerah Jaksel, tapi di daerah Bali, gitu kan? Iya sambil Iya kan? mungkin kalau lu mau ketemu sama Kelly atau Loy ya. Iya. Kalau Loy sekarang kan Loy punya duet. Oh iya, Dia duet sama- hei cerita. Iya, Sekarang sorry ya, yang jadi Oh, sorry, Kak. Sekarang starnya istri lu starnya dulu adalah nih. istri lu. Sorry banget ini kita harus ceritain. Podcast pemain cadangan Ogi Ujo, ya kan? Itu Ogi Ujo nggak bisa terpisahkan. Gak bisa terpisahkan. Tapi juga ada yang namanya sis Kopling. kopling. Sis kopling. Sister. Koplo keliling. Oh, sis koplo Lu sama Adriana ya, Cerita. istri gua. Salah. Adek gue. Oh iya oke. Jadi Namanya sama loh suami Iya, apa iya. istri. itu Makanya, dia, takut makanya dia ketukar. suka siwer. Berharap siwer, oke. Terus, oke. Jadi gini, sekarang lu merintis untuk menjadi performer. Iya. Sudah berapa tahun? Baru setahun. Baru setahun. Baru, maksudnya kalau join sama sis koplingnya baru sebulan ya, sebulan Iya, 2 bulan. baru tuh, iya. Cuman tahun ini udah, maksudnya dari 2024 tuh udah mulai kayak ngelit karaoke gitu. Oke. Akhirnya sekarang bareng sama adik aku, karena kemana aku pengen tuh job selalu berdua sama dia. Oke. Jadi ya udah karena kita suka koploan, kita suka joget-joget, nyanyi segala macam, bikinlah sister koplo keliling, sis kopling. Sis kopling, sister koplo keliling. Ini konsepnya adalah duo ya. Iya, Ya duet dua, gini. ha. Terus musiknya apa? Ada DJ satu. Oh DJ. Ada DJ cewek, jadi kita semua emang cewek semua. Oh keren. Terus lagu-lagu koplo. Lagu biasa dikoploin kayak gitu Iya Kak. iya sih Tahu sekarang kan? lagi ya iya. Lagi happening lah. Iya. Gitu. Gimana Pak Manajer? Apa sih? Sekarang giliran Kok lu bisa dong. sis kopling featuring Kelly? Wah itu asik tau. Gua apa Kelly ya? coba ya coba lu mah seperti biasa Kelly coba gini nih. Bukan ya. Dia kalau nemenin aku manggung dia suka nyanyi on stage, dia nyanyi. Wah.
Jadi bener tuh. Boleh nih judul kita Kelly Gini kan? Kelly jadi pemandu karaoke. Kan dulu gini, no Kelly no party. Iya. Kalau sekarang no Kelly no koplo. Iya. Tapi gimana nih ngelihat bahwa sekarang giliran istrinya yang akan lumayan sibuk, punya kesibukan dan mungkin akan jauh lebih sibuk. Nah gimana nih kira-kira? Iya maksudnya nggak apa-apa lah, seru juga karena kan gue nemenin kan berapa kali. Iya. Iya seru juga sih. Seru ya. Hal yang lain yang berbeda ya. Iya, cuman itu. Lebih malam daripada biasanya. Iya, makanya masalah jam tidurnya aja nih. Dan harus diakui ya umur-umur kita tuh kan udah ngantuk ya. Iya, Tapi parah kadang banget. beberapa kali kalau maksudnya terlalu malam ya gue nggak ikut. Dia nggak Mending ikut. gue pilih istirahat. Oh alah, seru. Tetap harus jaga kondisi kan buat. Iya, buat K4. Belok Ya, langsung. sudah ada yang ngontek untuk lo ikut latihan untuk KU40, 45, bukan 40 lah, lo masih 40 dulu. Itu. Jahat Gue banget. udah 45 juga sekarang. Iya gak usah ngajak-ngajak dia. Oh, iya. Dia belum. Iya. Coba. Udah mulai ada yang. Udah mulai ada. Ada sih. Dan lu akan langsung gas? Nggak, ntar dulu belum. Oh ntar dulu. Sama harganya cocok ya. Tadi gue bilang masih harus pengennya fokus ke akademi dulu aja dulu. Oh oke. Karena Jadi kan emang lu selama ini sangat merasa akademi itu jauh lebih butuh lu perhatikan. Karena lu kurang hands on di 4 tahun itu. Betul. Dibandingin untuk menerima si Tarkam ini ya. betul. Oh oke, sorry Gi. Iya. Ya sabar ya, lu dan tim lu sabar dulu ya. Iya. Ya karena dia mengagensikan Dan kadang semua juga orang. ada beberapa aturan di KU40 yang emang yang baru pensiun belum bisa main. Biasa setahun 2 tahun. dulu, gitu. Setahun lah minimal gitu. Nah ntar lah gue distribusikan. Apa sih? Oh, di Agent ya? Agent, gue mau agent apa aja. Iya. Nanti gue bantuin jualan juga itu. Kopling. Kopling, ya Ya. kan. Oke, berarti nanti silakan untuk cadanganers tidak saja Ada Instagramnya kok. Ada Nanti kita Instagramnya? kasih juga ada Ada, Instagramnya. ada. Jadi tidak Gue saja udah kita follow sempat gue yang gitu-gitu cepet gue. gue belum tahu after this ya. Gue akan mend-DM juga. Kacau banget kalau gitu. Oh, wow. Oke. Si Kopling udah ada, Kelly Purwanto sudah ada. Iya. Ya, sekali lagi terima kasih sudah mau mampir di sini Iya, di sama-sama. podcast Main Cadangan on YouTube. Merupakan satu kebanggaan untuk kita berdua, seorang pemain idola bersama istrinya menjadi teman baik. Iya. Kita sih mendoakan apapun yang terbaik untuk Kelly dan juga Loy dan juga keluarga. Dan mudah-mudahan di Balinya lancar. Jadi kita udah tahu hostingnya siapa kalau misalnya kita ke Bali kan. Ya kan, Kel gue ke Bali Kel. Set, dia langsung. Kel, pengen ngomong terima kasih ke siapa aja sih lu? Oh iya. banyak banget. Iya, mungkin nggak bisa detail ya. Cuman mungkin lo mau bilang terima kasih sama fans basket Indonesia, silakan. Ya apa namanya, gue udah sempet ngepost juga kan kemarin beberapa iya, di betul. Instagram. Cuman emang gak semua bisa disebutin satu-satu. Iya. Ya pasti banyak banget yang gue mau ucapin terima kasih. Maksudnya ya untuk fans basket, Nita Basket yang udah istilahnya udah mensupport gue dari awal gue berkarir. Terus juga yang gak lupa juga nih untuk para owner-owner, Iya, ya betul. kan, owner-owner tim-tim basket dari di mana gue bermain, tim-tim bermain gue main apa, Iya, maksudnya semuanya semua ya. nggak harus gue sebutin. Iya. Terus juga pelatih banyak banget deh. Pokoknya gue udah dipegang sama siapa aja deh, banyak deh. Gue ngerasain pelatih lokal, pelatih Karena lu asing. nyebutin pelatih sama owner aja, durasi kita udah bisa 21 tahun. Iya makanya. Iya nggak usah. Makanya kita juga jangan sampai lu nyebutin. Makanya kita berharap moga-moga dia lupa. Lupa namanya. Moga-moga gitu. Iya maksudnya pasti banyak banget deh yang nggak lupa sih nggak. Iya, Maksudnya iya, tapi iya. emang nggak bisa disebutin satu-satu. Gue mau ngucapin terima kasih banyak semuanya untuk supportnya selama gue berkarir di Liga Basket Indonesia. Ya mudah-mudahan nggak cuma sampai di sini aja, maksud gue untuk hubungan kita lah gitu. Iya. Amin. Amin. Loy, lu sendiri support sebagai suami, sebagai istri, support sebagai istri untuk suami. Aku support terus apapun yang dia mau lakuin. As long as positif. Bener kan? Iya. Iya. Positif. Bener dong. Hamil maksudnya mau punya Pindahan dulu lah. pindahan dulu ya. Masalah- Satu-satu ya. Iya, bawa lemari lagi hamil. Gue tadi kan. gak mau nanya itu pas lu ngomong positif, gue kaget. Enggak lah. Support apapun itu ya kan. Iya dong. Iya. Pokoknya langgeng terus, seneng ngeliat Amin. kalian berdua. Kalian adalah, kalau kalian udah live kan gue suka ikutan. Hehehe. Suka ikutan. Jangan cuma lanjut, nanti
Sis kopling. Sis kopling. Iya dong. Sambil ngantuk kita kalau di kursi. Pokoknya kalau kita hadir, lu tuh mendapatkan breaking vokal duaan. Oh ya mantap. Breaking vokal ya, bukan backing. Oh, Dia breaking. merusak. Yo, ada kenang-kenangan dari kita. Dari kita hanya ada oleh-oleh sedikit untuk kalian berdua. Thank you, Kak. Once again terima kasih untuk hadirannya. Terima kasih untuk sehat-sehat. menjadi sahabatnya dari pemain cadangan. Dan untuk cadanganers sekali lagi terima kasih sudah selalu mendukung acara kita dengan segala macam keterbatasannya, kekurangannya, kelebihannya, kengacoannya, keabsurdannya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan selalu mendapatkan info dan juga saran dan juga kritik dari teman-teman ya. Betul. Doakan semoga kita bisa nanti ada rutin lah kita ngomongin. Karena kan sekarang IBL sudah mau mulai. Yes, ya betul. kan, segala macam. Jadi supaya makin seru lah gitu. Pertanyaan terakhir, tahun ini yang menang siapa? Itu lucu tuh, seru tuh. Iya dong. Aduh, sorry banget. Gua dari lu juara. Gue ada satu pertanyaan lagi. Kalau lu juara siapa kira-kira? Aduh, siapa ya? Finalnya udahlah, final dulu deh. Final idaman lu. Final idaman lu. Aduh kacau. Aduh, bingung lagi. Maksudnya 3 tim favorit sih pasti SMPJ Dewa. SMPJ Dewa. Oke, udah cukup. Oke. Gitu. Hang Tua masuk playoff gak menurut lu? Mudah-mudahan Kali ini. masuk. Masuk ya tahun ini. Oke, sip. Tapi balik lagi kan tadi gue bilang karena kan udah pada pemain asing nih. Kita Iya. Faktor pemain asing lumayan besar lumayan gitu besar ya. banget gitu. Oke. Jadi gimana caranya? Dan yang tahun ini lu lihat juga kayaknya lebih niat ya orang-orang Iya nyari lah, pemain pasti asingnya ya. ya. Oh, gila, dari- Yang malah yang terasingkan banget yang kita gak pernah lihat. Siapa nih gitu. Oke, once again terima kasih. Sekali lagi sampai ketemu lagi cadanganers. Dadah. Dung 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 dung.